Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 12 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara mengelola mutu dan kinerja. Sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Syifa Depratiwi dengan terakhir 127. Di sini aku nggak sendirian loh. Aku bersama Syifa Tika Rifda dengan terakhir 122 dan Desti Tridiana Putri dengan terakhir 128. Nah, untuk kontrol organisasi sendiri adalah proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun dalam rencana, target, dan standar kinerjanya. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengontrol suatu organisasi. Yang pertama adalah membangun standar kinerja. Standar-standar itu harus ditentukan dengan jelas dan tepat agar pegawai mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan dapat menentukan apakah aktivitas mereka sesuai dengan targetnya. Dan yang kedua itu ada mengukur kinerja yang ada. Nah, sebagian besar manajer perusahaan itu tidak hanya mengandalkan ukuran kuantitatif semata. Mereka juga turun langsung untuk melihat bagaimana segala hal itu berjalan, terutama untuk tujuan-tujuan seperti meningkatkan partisipasi pegawai atau meningkatkan kepuasan dari konsumen. Nah, yang ketiga itu adalah membandingkan kinerja dengan standar. Manajer itu harus melakukan pendekatan yang bersifat menyelidiki untuk memahami penyimpangan guna memperoleh pemahaman yang luas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Terus yang keempat itu melakukan tindakan korektif. Manajer dapat mendorong pegawai untuk bekerja lebih keras, mendesain ulang proses produksi atau memecat pegawai. Selanjutnya ada balance scorecard. Apa sih balance scorecard itu? Balance scorecard atau BSC adalah sebuah model manajemen kinerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur dan memantau kinerja mereka dari berbagai perspektif yang berbeda. BSC sendiri juga didesain untuk membantu organisasi untuk memahami apakah strategi dan tujuan mereka telah dicapai dan memastikan bahwa semua aspek organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. BSC juga berfokus pada 4 perspektif kinerja yang berbeda. Yang pertama adalah perspektif keuangan, yaitu fokus pada kinerja keuangan organisasi termasuk pendapatan, keuntungan, dan arus kas. Terus yang kedua adalah perspektif pelanggan, fokus pada kepuasan pelanggan dan bagaimana organisasi dapat meningkatkan nilai yang mereka berikan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu ada perspektif proses internal. Ini berfokus pada efisiensi dan aktivitas proses bisnis internal organisasi dan bagaimana proses-proses ini dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang sempurna. Dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Itu berfokus pada pengembangan sumber daya manusia organisasinya, termasuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan budaya dari organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan balance scorecard dalam kinerja organisasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan dan strategi organisasi dari masing-masing perspektif kinerja. Yang kedua yaitu mengukur kinerja organisasi dari masing-masing perspektif kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kunci atau disebut dengan KPI. Yang ketiga yaitu memantau kinerja organisasi secara berkala dan membuat perubahan strategi jika diperlukan. Yang keempat yaitu menyelaraskan semua aspek organisasi termasuk sumber daya manusia, sistem informasi, dan keuangan untuk mencapai tujuan dari strategi organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total adalah strategi manajemen yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik manajemen kualitas total. Yang pertama yaitu siklus kualitas. Siklus kualitas atau quality circle adalah sebuah kelompok yang terdiri atas 6 hingga 12 pegawai sukarela yang bertemu secara rutin untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang mempengaruhi kualitas kinerja mereka. Selanjutnya yaitu adalah tolak ukur atau disebut dengan
Benchmarking adalah proses terus-menerus dalam mengukur produksi, layanan, dan praktik dengan dibandingkan pada pesaing-pesaing besar atau perusahaan-perusahaan yang unggul di industrinya. Selanjutnya yaitu Six Sigma, segala hal dan menekankan pengajaran yang disiplin dan gigih untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi serta biaya yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu pengurangan siklus waktu. Siklus waktu atau cycle time merupakan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan suatu proses seperti membuat reservasi penerbangan, memproses permintaan lewat internet, dan membuka dana pensiun. Yang terakhir adalah perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus atau continuous improvement atau Kaizen adalah pelaksanaan sejumlah perbaikan tambahan yang kecil di semua area di organisasi secara terus-menerus. Kedua, TGM berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai. Ketiga, keterampilan memecahkan masalah ditingkatkan untuk semua pegawai. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor negatif. Faktor negatif tersebut dibagi menjadi ada tiga. Yang pertama, ekspektasi manajemen biasanya tinggi. Kedua, manajer tingkat menengah merasa tidak puas jika kehilangan wewenangnya. Yang terakhir ada manajer menunggu inovasi yang besar dan drastis. Pengertian Six Sigma. Six Sigma sendiri memiliki arti suatu cara yang berfokus dalam meningkatkan kualitas. Six Sigma memiliki dua kalimat dan pengertian yang berbeda, di mana kalimat Six artinya 6 dan Sigma yang artinya satuan dari suatu standar deviasi. Adapun yang mengatakan bahwa Six Sigma adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengembangkan kapasitas pada proses pengembangan bisnisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip Six Sigma yang dibagi menjadi 5. Pertama, fokus pada konsumen. Six Sigma harus berhasil memaksimalkan manfaat bagi konsumen. Oleh karena itu, bisnis yang berusaha menggunakan metode Six Sigma harus memahami konsumennya dengan baik dan mengetahui apa yang memuaskan mereka. Kedua, mengukur value stream dan mengidentifikasi masalah. Melakukan pemetaan proses ada hal yang wajib dilakukan untuk mengetahui potensi masalah yang mungkin terjadi. Data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Ketiga, eliminasi proses yang tidak perlu. Setelah masalah ditemukan, lakukan perubahan proses untuk mengurangi aktivitas atau proses yang tidak memberikan manfaat bagi produk. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses dengan membuatnya lebih lancar. Keempat, partisipasi semua pihak. Agar strategi yang disusun berhasil, libatkanlah para stakeholder agar permasalahannya dan penyelesaiannya dapat diidentifikasi secara maksimal. Yang terakhir ada ekosistem yang fleksibel dan responsif. Dalam konsep Six Sigma, segala bentuk inefisiensi atau pemborosan harus disingkirkan. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun budaya perusahaan yang fleksibel dan responsif, khususnya dalam melakukan perubahan dalam prosedurnya agar lebih